Fabio Capello, Inter Milan kini benar-benar milik Cifu. Pelatih legendaris asal Italia, Fabio Capello memberikan analisis menarik usai kemenangan 1-0 Inter Milan atas AS Roma di Stadio Olimpico dalam laga pekan ke-7 Serie A. Dalam kolomnya di La Gazzetta dello Sport, Capello menegaskan bahwa ini adalah Internya Christian Cifu, bukan lagi tim yang dibayangi masa lalu, melainkan skuad yang lahir kembali dengan semangat baru. Ya, sekarang kita bisa mengatakannya, ini adalah Internya Cifu. Melihat mereka bermain adalah sebuah tontonan luar biasa. Hubungan antara pelatih dan para pemain terlihat begitu kuat, dan semuanya kini berjalan sempurna, ujar Capello. Mantan pelatih Real Madrid dan Milan itu menilai Cifu telah menyelesaikan misi paling penting yang diberikan Presiden Marotta, menghapus trauma musim lalu dan menghidupkan kembali rasa bangga di ruang ganti. Hanya dalam beberapa bulan kerja, ia telah menyelesaikan misi terpenting, sekaligus paling rumit, yang dipercayakan Presiden Marotta dan seluruh klub kepadanya, menghapus trauma dan menyapu bersih bayangan-bayangan di penghujung musim lalu. Akanji tampil seperti Profesor, Bastoni dan Barella takjub. Inter Milan kembali menunjukkan kelasnya. Dalam laga pekan ke-7 Serie A, Nerazzurri sukses memperpanjang rekor kemenangan menjadi 6 laga beruntun setelah menundukkan AS Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Gol tunggal Ange Yohan Boni menjadi pembeda, namun sorotan besar justru mengarah pada performa luar biasa Manuel Akanji di lini pertahanan. Didatangkan di hari-hari terakhir bursa transfer dari Manchester City, Manuel Akanji langsung membuktikan kualitasnya di bawah asuhan Christian Cifu. Sang bek asal Swiss tampil seperti seorang profesor di lapangan, tenang, presisi, dan nyaris tanpa kesalahan sepanjang laga kontra Roma. Dalam pertandingan itu, Akanji menjadi tembok kokoh bagi Inter Milan. Ia sukses mematahkan sejumlah peluang berbahaya dari serangan Roma dan menunjukkan anticipation kelas dunia. Ketika Sommer dipaksa bekerja keras di bawah Mistar, Akanji selalu hadir untuk menutup ruang dan memblok tembakan krusial. Imbalan atas performa gemilang, Tomori akan segera dapatkan kontrak anyar. Setelah satu lagi penampilan solid dan catatan clean sheet beruntun, sebuah laporan muncul. AC Milan dikabarkan siap memulai negosiasi perpanjangan kontrak dengan Fikayo Tomori. Langkah ini adalah imbalan atas performa gemilangnya di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Laporan calciomercato.com menyebut Tomori seolah telah ditemukan kembali. Di bawah Massimiliano Allegri, ia kembali ke performa terbaiknya. Penampilannya kini mengingatkan pada saat ia menjadi pilar di musim perebutan Scudetto. Musim ini, ia telah memenangkan 60% duelnya dan tidak melakukan kesalahan serius. Tomori adalah bek paling berpengalaman di skuad. Allegri dilaporkan sangat menyukai mentalitasnya. Ia bahkan menganggapnya sebagai bek tipe Andrea Barzagli yang baru di timnya. Masa depan Igor Tudor di Juventus ditentukan dalam 2 laga ke depan. Laporan dari Italia mengatakan bahwa masa depan Igor Tudor sebagai pelatih Juventus akan ditentukan dalam 2 laga ke depan, yaitu menghadapi Real Madrid dan Lazio. Setelah laga, masa depan Tudor pun ramai diperbincangkan, terutama karena Juve belum pernah menang sejak mengalahkan Inter Milan dengan skor 4-3 pada pertengahan September lalu. Menurut La Gazzetta dello Sport, Tudor akan mendapatkan 1 nyawa lagi melawan Lazio di Olimpico pada hari Minggu mendatang untuk laga lanjutan Serie A. Jika keduanya berakhir kekalahan, maka sang pelatih asal Kroasia mungkin akan dipecat. Pesan perang dari Inggris, Newcastle siap pagari Sandro Tonali dari godaan AC Milan dan Juventus. Newcastle United berharap dapat mengirimkan sebuah pesan kuat. Pesan ini ditujukan untuk AC Milan dan Juventus. Mereka berencana untuk memperpanjang kontrak bintang mereka, Sandro Tonali.
Langkah ini bertujuan untuk memagari sang pemain dari minat klub-klub Italia. Tonali sendiri sebelumnya telah membuka pintu untuk kembali ke Serie A suatu hari nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, manajer Newcastle, Eddie Howe, telah mengonfirmasi rencana ini. Ia menyebut klub akan segera membahas perpanjangan kontrak dengan Tonali. Di antara para peminat, Juventus dilaporkan menjadi yang paling serius. Jurnalis Matteo Moretto sebelumnya mengungkap bahwa Juve telah melakukan kontak intensif sejak Januari tahun 2025. Sementara itu, ikatan emosional Tonali dengan I Rossoneri tetaplah kuat. Ia adalah penggemar Il Diavolo Rosso sejak kecil. Kepulangannya ke San Siro lebih merupakan sebuah mimpi dan harapan dari para penggemar. Pujian setinggi langit dari sang maestro, Leao adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Luka Modric memberikan pujian setinggi langit. Pujian itu ia tujukan untuk Rafael Leao. Leao baru saja menjadi pahlawan comeback AC Milan. Ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Fiorentina. Kemenangan ini diraih di tengah krisis cedera parah yang melanda skuad Rossoneri. Modric berbicara kepada DAZN Italia setelah pertandingan. Football Italia melaporkan kutipannya. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada bakat Leao. Kemenangan ini membawa Milan kembali ke puncak klasemen Serie A. Modric merasa tim sudah berada di jalur yang tepat. Ia yakin tim akan menjadi lebih kuat saat para pemain yang cedera telah kembali. Fabrizio Romano ungkap fakta transfer, Boni tolak Stuttgart demi gabung Inter Milan. Inter Milan kini bisa tersenyum lebar melihat keputusan berani mereka di bursa transfer musim panas lalu. Angga Yohan Boni, striker muda yang baru bergabung dari Parma telah sukses mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 7 laga Serie A musim ini. Boni sudah menjadi kunci kemenangan Inter Milan, termasuk gol penentu saat menumbangkan AS Roma 1-0 di Stadio Olimpico. Namun, di balik transfer yang kini tampak sempurna itu, pakar transfer Fabrizio Romano mengungkap bahwa Inter sempat berada di ambang kehilangan Boni karena manuver klub Jerman, VfB Stuttgart. Melalui kanal YouTube-nya, pakar transfer terkenal itu menjelaskan detail negosiasi yang berlangsung sengit pada awal musim panas. Ada satu kisah menarik tentang Boni, yang sebenarnya menjadi incaran banyak klub baik di Italia maupun luar negeri. Klub luar yang mencoba merekrut Boni, meski tahu kecil peluang meyakinkan sang pemain dan hanya berupaya menekan Parma adalah Stuttgart, ungkap Romano, seperti dilansir FC Inter 1908. Prioritas transfer Januari AC Milan menguat, Joe Gomez target utama. AC Milan akan melakukan setidaknya 1 perekrutan pemain baru di jendela transfer Januari mendatang, dengan Joe Gomez ditetapkan sebagai prioritas utama. Menurut laporan dari media Italia, Tutto Mercato Web, kebutuhan bek tengah semakin jelas setelah 6 pertandingan liga berjalan. Rossoneri berpotensi memperebutkan gelar lebih dari sekadar posisi 4 besar di Serie A pada musim ini. Pelatih Max Allegri dinilai telah berhasil mengubah keadaan dengan cepat, membuat tim terlihat lebih solid dan terorganisir. Hasil yang diperoleh sejauh ini menjadi bukti nyata kesuksesan Allegri. Namun krisis cedera yang melanda Milan saat ini menunjukkan bahwa kedalaman skuad mereka tidak sebaik tim lain di liga. Hal ini sangat terasa terutama di lini pertahanan tim, yang menjadi titik fokus kerentanan.